صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ilmul bade utawi iki iku pertelaaken ilmu bade. Al badi'u utawi bade. Iya laras. Ilmun iku ilmu yurapu kang den kaweruhi bihi kelawan ilmu wujuhu tahsinil kalami apa pira-pira dalane bagusi kalam. Al mutabiqi kang nyocoki limuqtadul hali maring penetrapane tingkah. Ilmu bade adalah ilmu yang dengannya bisa diketahui cara-cara memperbaiki kalam yang sesuai dengan muqtadul hal. Masih hafal muqtadul hal itu apa? Wadhil wujuhu tawi kila pira-pira dalan. Maiku perkara. Yarji'u kang balik apa ma minha saking hadhil wujuh ila tahsinil makna maring bagusi makna. Sama kang den arani apa tahsinil makna bil muhassinatil maknawiyah kelawan al muhassinatil maknawiyah. Pamalan perkara yarji'u kang balik apa ma minha saking hadhil wujuh ila tahsinil lafzi maring bagusi lafad. Sama kang diarani apa tahsinil lafad bil muhassinatil lafziyah kelawan muhassinatil lafziyah. Lah cara memperbaiki kalam itu ada dua macam. Ada yang memperbaiki makna, ya. Ada yang memperbaiki makna yang dinamakan muhassinatul maknawiyah. Ada memperbaiki lafad yang dinamakan muhassinatil lafziyah. Jadi ilmu bade itu ilmu yang dengannya itu kita bisa memperbaiki kalam, bisa memperindah kalam. Ya mestinya dengan cara-cara tertentu. Ya, cara-cara tertentu ada. Nah, perbaikan kalam, memperindah kalam itu ada dua macam. Ada memperindah dari segi makna, ada memperindah dari segi lafaz. Al-muhassinatul ma'nawiyatu utawi kiku al-muhassinatul ma'nawiyah. Ya, memperindah atau memperbaiki secara makna, ya. Al-awwal atau riyatu iku tauriyah. Ayu dzikaro iku yen ta den tutur labdun apa lafad lahu kang iku tetep kedua lafad makna yani utawi makna loro qaribun rupane makna kang pareg yutabadaru kang di age-age famu apa maham qarib minal kalami saking kalam wa baidun dan makna kang adoh wa kang utawi ba'id al muradu iku kang den karepaken bil ifadati kelawan awi faedah li qarinatin krana qarina khafiyatin kang samar. Yang pertama muhassinatul manawiyah yaitu tauriyah. Apa tauriyah itu? Tauriyah itu menyebutkan lafaz yang memiliki dua makna. Makna dekat dan makna jauh.
Tapi yang dikehendaki oleh si mutakalim itu mana yang jauh? Paham nggak kira-kira? Tapi yang dipahami oleh si mukhatab itu mana yang dekat? Nah, yang dikehendaki oleh si mutakalim mana yang jauh, tapi yang dikehendaki oleh si mukhatab mana yang dekat. Itu namanya tauriyah. Nawi kusaumpamane lafad wa walladzi. Contoh Imam Syafi'i pernah melakukan tauriyah. Pada waktu zaman Imam Syafi'i kan banyak Mu'tazilah, bahkan pemerintahnya pun ikut mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Pokoknya ulama yang menentang, yang tidak berpendapat Al-Quran itu makhluk akan disiksa. Banyak sekali. Terus kemudian giliran Imam Syafi'i yang ditanya oleh pemerintah. Ya Syekh Syafi'i, Al-Quran itu makhluk apa bukan? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Jangankan Al-Quran, bukan Al-Quran saja. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini tuh makhluk. Paham nggak? Yang dipahami oleh mukhatab pemerintah Mu'tazilah adalah apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i itu tangan, maksudnya makhluk. Ini yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i itu tangan, tapi yang dipahami oleh pemerintah adalah 4 kitab tersebut. Itu namanya tauriyah. Tahu enggak? Contoh tauriyah itu. Nahu iku saumpamane lafat wa walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa tawi Allah allazi iku zat yatawaffakum kang mateni sapa allazi ing sira kabeh bil-laili ing dalam wengi. Allah yang menidurkan kalian. Wa ya'lamu lan mudaneni sinten Allah allazi ma ing perkara jarahtum kang ngelakoni dosa sira kabeh bin hari ing dalam rino. Loh, jarahtum yang dipahami oleh mukhatab, oleh kita, oleh orang-orang itu apa? Jarahtum itu yang dilakukan oleh anggota badan kita, aktivitas yang dipahami. Tapi yang dikehendaki oleh Allah, jarahtum di sini adalah dosa. Aroda ngersakaken sapa Allah biqauli kelawan dawuhane Allah jarahtum maknau ing maknane jarahtum al-baida kang adoh. Bahwa tawi makna al-baid irtikabu dzunubi iku ngelakoni pira-pira dosa. Wa ka qauli lan kaya dawuhane syair. Ya Sayyidan haza lutfan. Ya Sayyidan hai Gusti. Haza kang merkoleh sapa Sayyid lutfan ing kawelasan. Lahu iku tetep kedua Sayyid al-baroya utawi makhluk abidu kang budak-budak. Anta utawi sira al-Husainu iku Sayyidina Husain. Walakin jafaka fina yazidu. Yang dipahami oleh mukhatab apa? Walakin jafaka lan tetapine wangkot ing sira fina ing dalam kita yazidu. Sapa Yazid? Yang dipahami oleh mukhatab jelas sebab ada munasabah. Kapan ada Husain nanti ada cerita Yazid sebab riwayat yang masyhur yang membunuh Husain itu Yazid bin Muawiyah di Karbala. Ya kan? Ceritanya kan panjang. Makanya walakin jafaka fina Yazid ini yang dipahami oleh mukhatab ini apa maknanya? Walakin jafaka lan tetapine wangkot ing sira fina dalam kita Yazidus sapa Yazid bin Muawiyah. Itu yang dipahami oleh mukhatab. Tapi yang dikehendaki oleh si mutakalim, oleh si syair bukan itu. Apa? Walakin jafaka lan tetapine utawi wangkote sira fina ing dalam kita Yazidu iku tambah apa jafak. Mana Yazidu tai mana Yazid al-qaribu kang parek anau iku setuhune Yazid alamun iku isim alam nama Yazid bin Muawiyah. Sebab ada munasabah sebelumnya diceritakan Sayyidina Husain, ya kan?
Sebelumnya dikatakan Sayyidina Husain. Loh kok setelahnya itu Yazid. Nah ini tidak jauh. Pasti ini nama, sebuah nama. Menceritakan sebuah nama Yazid bin Muawiyah yang membunuh Husain. Jafaka wangkot. Ternyata yang dimaksud takalim apa? Wamana utawi maknane Yazid al-baidu kang ado al-maksudu kang den sejo anal kustune Yazid fi'lun mudhari'un iku fi'il mudhari' menjada saking dapat zada. Sudah itu nomor 1 tauriyah. Ya, paham ya insyaallah. Tauriyah. Asani utawi kang kaping pindho atibaku iku tibak. Wa utawi tibak aljam'u iku ngumpulaken baina makna yaini ing dalam antarane makna loro. Mutaqabilaini kang berlawanan karone. Yang kedua tibak. Tibak itu apa? Tibak itu mengumpulkan dua makna yang saling berlawanan. Nahu qalihi ta'ala iku saumpamane dawane Allah Ta'ala wa tahsabuhum ayqadau wa hum ruqud. Wa tahsabuhum lan padha nyono. Lan nyono sira ing ashabul kahfi ayqadzon ingkang padha tangi kabeh wa hum hale utawi ashabul kahfi ruqudun iku pira-pira wong kang turu. Mana ayqad tangi ya rukud turu. Mana kan berlawanan. Nah ini luar biasa. Mengumpulkan dua makna yang berlawanan. Ayqad wa hum rukud. Nah. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Walakin aktsaron nasi lan tetapi ini akeh-akeh manusia la ya'lamuna iku ora padha ngerti sapa nas. Koma ya'lamuna padha ngerti sapa nas zahiran ing dohire minal hayati dunya saking kauripan dunia. Kan satu makna orang ngerti ya, yang satu maknanya lagi ngerti. Nah ini namanya mengumpulkan dua makna yang saling berlawanan dalam satu kalam. Namanya apa? Tibak. 3 asal itu tawi kang kaping 3. Wa minat tibakilan iku setengah saking tibak al muqabalatu tawi muqabalah. Wa ya tawi muqabalah ayyuta iku yen taden tekaaken apa bi makna ya ini. Kelawan makna loro au aksara utawa luwi akeh. Sumayuta muka kari-kari dan tekaaken apa bima kelawan perkara yukabilu kang bandingi apa ma zalika mukono makna ya ini au aksara. Alat tartibi ngatasé tartib urutan. Termasuk kategori tibak yaitu muqabalah. Muqabalah itu apa? Mengumpulkan atau mendatangkan beberapa makna, dua ataupun lebih. Ya. Kemudian mendatangkan lawan daripada makna tersebut. Namanya apa? Al-muqabalah. Nahu qalihi kusaumpamane dawuhane Allah Ta'ala faliyadhaku qalilau waliyabku katsira. Faliyadhakum kebecik guyu sapa wong akeh qalilan kelawan sitik waliyab bulan becik nangis sapa wong akeh katsiran kelawan akeh. Allah mendatangkan mana dhahku tertawa. Lawannya apa? Buka. Ya, awal yabku nangis. Qalilan sitik. Lawannya apa? Katsiran akeh. Nah, gitu. Paham nggak kira-kira? Arabi'u utawi kang kaping 4 mura'atun naziri iku ngreksa pepadan. Ya utawi mura'atun nazir jam'u amrin iku ngumpulaken siji perkara wa malan perkara yunasibu kang mantesi apa ma ing amr labit tadaddi ora kelawan berlawanan. Mura'atun nazir yaitu mengumpulkan perkara-perkara yang saling berkorelasi tapi secara sama, tidak secara bertolak belakang. Kakaulihi kaya dawane kaya ucapane syair. Watillu fi silkil ghusuni kaluluin ratbun yusafihuhun nasimu fayasqutu. Watillu tawi
gerimis. Fisil ke husuni ing dalem ambahane pira-pira pange wit-witan. Kaluluin iku tetep kaya mutiara rot bin kang teles. Yusafihu kang nyalami ing lu'lu annasimu apa angin semliwir. Payas kutu mongko gugur apa til. Coba pikir ya. Ada hujan gerimis. Berjalan di ranting-ranting pohon. Itu bagaikan mutiara yang disalami oleh angin semliwir sehingga hujan gerimis tadi yang nempel di ranting pohon pada turun pada jeblok kabeh. Ya, kan munasabah apa? Til gerimis, munasabah ya. Terus apa lagi? Ranting. Ya kan gerimis kan gerimis apa nama itu? Kricik-kricik itu munasabah korelasi dengan ranting pohon. Ya kan? Terus juga gebericiknya itu korelasi kalau ada angin semliwir, ya gitu. Paham enggak? Itu namanya apa? Mura'atun nazir. Luar biasa ini. Wat-tairu yaqra'u wal ghadiru sahifatun warihu taktubu wal ghamamu yunaqitu. Wat-tairu utawi manuk yaqra'u iku manggung. Maksudnya manggung itu apa? Berkicau. Apa toir? Wal ghadiru hale utawi kubangan banyu sahifatun iku lempiran. Warihu utawi angin taktubu iku nulis. Wal ghamamu utawi mendung yunaqitu iku gawe titik. Gawe titik bahasane kinayah majas kabeh ya. Ini ada muratun nadir apa? Contoh, toir itu korelasi dengan ghadir, kubangan air. Ya kan? Terus juga korelasi dengan angin dan mendung. Munasabah. Terus juga yakro kiroah korelasi dengan sohifah lembaran. Korelasi dengan kitabah taktubu nulis. Korelasi dengan yunak itu titik, ya enggak? Kiroah baca korelasi enggak dengan lembaran kertas? Korelasi dengan kitabah nulis. Korelasi dengan titik. Di lembaran kan ada titik kan? Itu munasabah. Seperti hanya tadi apa burung korelasi dengan kubangan air, korelasi dengan angin, korelasi dengan mendung. Nah, ini oleh Kiai Muslim dibuat kalam yang seindah oleh Ki Syair. Burung itu berkicau dan kubangan air itu bagaikan lembaran. Ya, angin yang apa namanya yang menghembus seperti hanya menulis di dalam sohifah dan mendung yang menurunkan titik, maksudnya menurunkan hujan, tik tik gitu. Dibuat bahasanya seperti itu. Al-Khamis ya sastra namanya ini, puisi kalah karena ini kalau yang ahli puisi. Ya kebanyakan ahli puisi kan ngambil dari sini, dari sastra. Ya kan kadang-kadang kalau kita buat puisi untuk pacar, pipimu, apa bahasanya kan kemerah-merahan bunga mawarmu yang menyilaukan. Padahal maksudnya pipinya kemerah-merahan. Jadi diserupakan pipi dengan bunga. Saking apa? Saking indahnya merona merah gitu. Kan bahasanya kan gitu. Kemerah-merahan bungamu menyilaukan mata. Itu ya maksudnya. Al-khamisu tawi kang kaping 5. Al-istikhdamu iku istikhdam. Wa dzikrul abdi yaiku nyebut lafad bimaknan kelawan siji makna. Wa i'adatu dhamirin lan balai akan domir.
alaihi ngatasé lafad bimaknan kelawan makna akhara kang weneh au i'adatu dhamiraini utawa balikaken dhamir loro turidu kang ngarepaken sira bisanihi maklawan kang kaping pindhone dhamiraini gaira ma ing saliyane perkara arep tau kang ngarepaken sira ing ma bi awalihima kelawan kawitane dhamiraini. Istikhdam yang kelima termasuk muhassinatul ma'nawiyah, yaitu apa? Yaitu menyebutkan satu lafaz dengan makna. Ya. Dan membuat domir, mengembalikan domir yang kembali kepada lafaz tersebut, ya, tapi dengan makna yang lain. Paham nggak? Atau mengembalikan, membuat dua domir dan mengembalikan kedua domir tersebut, membuat dua domir, ya, dan mengembalikan dua domir tersebut ke lafaz yang sama, tapi domir yang kedua itu dengan mana yang lain. Wah, ini namanya apa? Istikhdam. Contohlah. Pala walu mengkau tawi kang kawitan nau kali iku saum pamane dawani Allah Ta'ala. Fama syahida minkum musyara falyasum. Paman mengkau tawi sapa wangi syahida iku lamun ningali sapa man minkum hale tetep saking sira kabeh asyara ing tanggal. Yang dimaksud syahr ini mananya apa? Tanggal, ya. Tanggal 1 hilal maksudnya asyara ing hilal ing tanggal 1. Falyasumhu muka becik puasa sapa man ing syahr. Lah domir yang kembali ke lafaz syahr ini mananya bukan tanggal tapi apa? Bulan. Allah mengatakan barang siapa yang melihat hilal pada bulan Ramadan, maka baginya wajib puasa 1 bulan Ramadan. Paham maksudnya? Syahr yang pertama maknanya hilal, tanggal 1, kan gak mungkin kita itu melihat hilal kan, melihat bulan. Tapi domir yang kembali kepada syahr ini dengan makna yang lain, dengan makna 1 bulan penuh. Namanya apa? Istikhdam. Paham ya? Arodang ngersakaken sapa Allah bisyarik lawan syahr al-hilala ing hilal. Hilal itu apa? Tanggal 1. Wa bidomiri lan kelawan domire syahr azamana ing zaman amaluma kang wis karuwi 1 bulan. Barang siapa yang melihat bulan di atas, maka puasalah bulan Ramadan. Gitu maksudnya. Tapi Allah buat sedemikian rupa. Barang siapa yang melihat syahr, maka puasalah syahr itu. Melihat syahr, melihat bulan, puasalah dengan syahr bulan Ramadan sepenuhnya. Itu namanya istikhdam. Wasani utawi kang kaping pindho kakolihi kukaya ucapane Kiai Syair. Fasaqal ghada wasakinihi wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dulu'i. Fasaqo mongko nirami. Muga-muga nirami. Al-ghada ing wit ghada. Wasakinihi lan pira-pira wong kang manggon ing daerah godo. Wa in humuhu hale senajan podo nyumet sapa sakinihi syabbuhu tegese nyumet sapa sakinihi ing godo. Bainal jawanihi ing dalam antarane pira-pira balung nyandingi dodo ingsun wadulu'i lan pira-pira balung nyandingi geger ingsun. Artinya gini, ini seorang syair ini
sedang merana tapi mendoakan. Mudah-mudahan Allah menyirami pohon godok yang ada di alas sana. Dan memberi rahmat orang-orang yang menempati tempat godok. Meskipun mereka mencaci maki saya bahasnya, meskipun mereka membakar, nyumet itu apa bahasanya? Menyumet godok di antara hati segini. Godok ya, lafaz satu ya. Wasakinihi, hi ini domir, kembali ke mana? Ke godok. Tapi beda mananya godok, al-godok ini maknanya pohon godok yang ada di hutan. Hu domir yang kembali ke al-godok ini maknanya tempat desa godok. Wa in humu syabuhu, hu kembali ke al-godok tapi maknanya lain lagi. Apa? Kayu godok yang biasa disumet buat kayu bakar. 3. Ini domir 2 beda mana semua. Tapi sama-sama kembali ke lafaz al-godok. Paham gak kira-kira? Gitu. Ini namanya apa? Al-istikhdam. Ya, kalau diartikan gini secara gampangannya. Jadi syair ini mendoakan orang-orang gitu. Saya doakan mereka. Ya, mendoakan mereka jadi mudah-mudahan pohonnya itu selalu sirami tumbuh, orang-orangnya selalu dirahmati oleh Allah. Daerah godok meskipun mereka menyakiti saya, baina jawani waduli, menyumbut kayu bakar, menyumbut korek api, maksudnya godok di sini sabuhuna itu maknanya korek api, menyumbut korek api di dalam antara jawani wadului. Balung nyandingi dodo sama balung nyandingi geger. Opo kira-kira? Hati. Meskipun mereka menyumbat korek api di dalam hati saya. Artinya apa? Membuat saya sakit hati. Rasanya jauh. Syair ini. Jadi jawani wadulu ini maksudnya qalbun, hati. Hati itu kan antara janih sama dolun, antara balung geger nyandingi dodo sama balung geger nyandingi geger. Balung nyandingi geger. Balung nyandingi dodo sama balung nyandingi geger. Antaranya kan hati. Jadi nyumet korek api di dalam hati, maksudnya meskipun mereka mencaci maki saya tetap mendoakan mereka. Fasaqol godo wasakini kan gitu. Ini ya. Al-godo tawi godo syajarun iku wit-witan bil badiating dalam alas. Godo itu pohon, ya, pohon yang ada di hutan belantara. Wa domiru sakini utawi domire lapar sakinihi yaudu iku bali apa domir ilahi maring al-godo. Bimana makani kelawan mana panggonane godo tapi tempate daerahe. Wa domiru syabuhu utawi domire lapar syabuhu yaudu iku balik apa domire syabuhu ilai maring al-godo. Sama, kembali ke al-godo tapi bimakna narihi kelawan makna genine al-godo. Al-asadisu utawi kang kaping 6. Al-jam'u iku al-jam'u. Wa utawi al-jam'u ayu jemaah iku yen den kumpulaken apa baina muta'addidin ing dalam antarane perkara kang bibilangan fi hukmin ing dalam hukum wahidin kang siji. Jam'u yaitu mengumpulkan perkara yang banyak di dalam satu hukum. Kakoli kaya ucapane syair inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Inna syababa stune masa anom wal faragha lan nganggur wal jidata lan sumugi. Mafsadatun iku kerusakan lemari kedua wong swiji ayam mafsadatin tegese ayam mafsadatin kelawan indine kerusakan. Sesungguhnya masa muda
masa nganggur, masa sumugih itu sebuah kerusakan bagi seseorang. Sabab, farog, jidah, banyak kan? Ya kan? Dikumpulkan dalam satu hukum. Apa hukumnya? Mafsadah. Sebab di masa muda orang itu lebih mengikuti hawa nafsunya daripada akal. Ya enggak? Terus pokoknya si penting ayu, ngono wae. Si penting ayu, salehah keri. Asal kan ngono pikirane. Wah, si penting seneng-seneng sih. Sabab itu. Ya kan? Mulane akeh sing males ngaji. Mergo ngaji iku nuruti akal. Ya, nek orang ngaji nuruti nafsu. Iku mafsadahe masa masa remaja. Pemenang wis bablas wah repot, ya hamil duluan. Sabab itu bahaya tuh, masa sabab kata syair ini. Wa faragha dan masa nganggur, kosong nganggur, ora ono gawe. Ya. Ora ono gawe, ora ono gawe akhirnya piye? Kepikiran kepengen duit. Oh, duit pengen duit piye orang iso ora iso gawe, akhirnya pikirannya nyolong. Ora ono gawe maksud kan. Ya tara. Minimale wong ora ono gawe alias nganggur iku turu. Minimale. Kakean turu yo dicelok wong akeh to ra. Urip turu wae. Gara-garane ora ono gawe farog. Jajane ora ono gawe. Bu gawe opo? Ngaji. Ya. Mahfadot, hafal Quran. Terus apa mana sih? Gawe niki, roan. Nano gawe. Tapi nek nganggur ora ana gawe, wis pokoke nek ora turu iku paling minimal. Nek ora turu apa? Ngelamun si macem-macem, kepengen duit akeh. Arep golek duit ora iso gawe. Akhirnya pik wah nyolong wae sing apa? Sing instan misale. Ku farog bahaya, masa nganggur ku bahaya. Wajidah. Sing telu iku jidah apa? Sumugi. Sumugi ku ora duwe karep contone. Menurut Bamu ku jidah sumugi ku ora duwe karep. Ya, sumugi macam-macam. Sumugi ku misalnya apa? Kaya. Hambur-hamburkan. Ya kan? Apa wae dipengeni. Iki siaran iki sing sering disampaikan, diutarakan oleh Bahmun ini. Inna syababa wal faragh wal jidah mafsadatun bil mar'i ya mafsadah. Asabi at-tafriqu. Iku tafriq. Wa utawi tafriq. Ayu fariqai iku yen ta bedaaken sapa wong. Baina syai'aini ing dalam antarane perkara loro minauin saking warna wahidin kang siji. Tafrik adalah membedakan antara dua perkara dari satu macam. Sama macamnya tapi beda. Paham enggak? Jadi kita membedakan dua perkara yang satu macam. Nah, namanya apa? Tafrik. Kita membedakan dua perkara yang satu macam. Nah, kalau kaya ucapane syair manawalul ghamami wattarobi, ya, manawalul ghamami ora ana utawi paparinge mendung waktarobin ing dalam waktu labuh kanawal amiri iku kaya paparinge raja ya masakoin ing dalam dinone lumo. Ya, tidaklah dermawannya mendung di musim semi, musim apa labuh? Musim semi ya, musim hujan itu seperti dermawannya raja di musim saho, maksud di hari dermawan. Ya, sebab apa? Sebab panawal amiri terusannya anak. Panawal amiri mongko utawi paparinge raja badratu ainin iku dirham sawadah kulit domba. Iku dirham sawadah kulit domba wa nawalu ghamami utawi paparinge mendung qatratu main iku satetese banyu. Ini sama-sama nawal, sama-sama bentuk kedermawanan. Tapi beda dermawannya mendung sama dermawannya raja. Kalau mendung itu cuma satetes banyu. Sedangkan raja
dermawannya itu ngei dirham sawadah kulit. Isinya dirham sawadah kulit domba itu kira-kira 10.000 dirham. Nah, ini kan bedakan. Padahal satu macam apa? Dermawan. Cuma beda. Dermawane raja sama dermawannya mendung. Itu jenenge tafrik. Asaminu at-taksimu iku taksim. Wa imma istifa'ul aqsami syai'ya iku anakalane nuhoni amri nuhoni pira-pira bagiane sewiji-wiji. Taksim itu ada kalanya macam pertama ya. Taksim itu ada kalanya menyebutkan semua bagiannya. Menyebutkan semua bagiannya sesuatu. Nah, kalau iku sampamane dawan sampamane ucapane syair wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami pak amani ya matah ami walamulan ngerti ingsun ilmal yaumi kelawan ngertine dina iki wal amsilan dina wingi qablahu kang tetep ing dalam sadurunge ilmal yaum walakinan tapine ingsun an ilmi ma saking ngaweruhi perkara fi qadin kang tetep ing dalam sesok kami iku buta. Kiai Sair pinter menyebutkan semua bagiannya pengetahuan. Pengetahuan itu ada 3 macam. Ada pengetahuan sekarang ilmal yaum, ada pengetahuan kemarin al-amsi ya. Ada pengetahuan besok, ma fi ghadin. Kan? Syair ini menyebutkan semua bagiannya pengetahuan. Pengetahuan itu ada pengetahuan sekarang, ilmu yaum, ada pengetahuan kemarin, al-amsi, ada pengetahuan besok. Ilmi ma fi ghadin. Wa imma dzikru muta'addidin lan anakalane nutur perkara kang bibilangan wa irja'u malan balikakene perkara likulin kang tetep kedue saben-saben siwiji saking mutadid ya ilai maring kul alat tayini ngatasé nentuaken dan taksim ada kalanya menyebutkan sesuatu yang banyak dan mengembalikan apa yang dimiliki oleh sesuatu tersebut yang banyak tadi kepada sesuatu tersebut. Secara ta'yin. Taksim yang kedua adalah apa? Menyebutkan sesuatu yang banyak ya dan mengembalikan apa yang berhubungan dengan sesuatu tersebut kepada masing-masing sesuatu tersebut tadi. Kakole kaya ucapane syair. Wala yuqimu ala dhaimin yuradu bihi. Wala yuqimu lan ora netap ala dhaimin sertane teraniaya yuradu kang den karepaken podoim bi kelawan ahad. Ini asale wala yuqim ahadun. Buang ahadnya. Ilal adallani angin opo perkara hina loro airul hayyi sewiji himar ahli himar himar yang tidak liar himar yang dipelihara wal watadulan patok. Hadza utawi airul hayyi alal khosfi kang tetep ing dalam sertane hina marbutun iku den cancang birum mati kelawan tali rusake air wadza utawi kilawatan yusaju iku den mukul di pukul sirahe apa jeneng
Kalau paku di apa bahasa Jawa nih? Diketok. Ketok bahasa ketok dipotong. Bahasa Jawanya apa? Paku ditutuk-tutuk jadi ngopo? Hah? Nah? Digendir. Gendir. Hah? Gendeng. Digandeng. Ada bahasa nak. Yusaju iku yakin di apa ya, digandeng, dipukul sirahe. Jadi patok atau paku kan ono sirahan sing gede. Iku sing dipukul gitu. Dipukul-pukul sirahe jenenge apa iku? Sing ngono lah dipukul-pukul sirahe. Fala yarti mekora ono sing welas lahu maring watat ahadun sapa wong sewiji. Jajal di. Kita apa namanya? Preteli satu persatu. Menyebutkan sesuatu yang banyak. Ya. Tapi dikembalikan, tapi apa? Sekaligus mengembalikan apa? Mengembalikan apa-apa yang ada hubungannya dengan sesuatu tersebut kepada sesuatu tersebut, kebalikannya. Jadi contohnya ini. Apa menjemurkan dua, yaitu airul hayy dan watat. Ini kan gini artinya ya, arti bahasa Indonesianya. Tidak ada yang selalu teraniaya kecuali dua perkara. Satu, himar ahli, himar yang dipelihara, ya. Dua, patok. Kenapa coba? Himar ahli, himar peliharaan, di samping dia hina, dia biasa diikat di rumah dengan tali yang sudah rapuh, yang mudah lepas. Sudah hina, diikat dengan tali yang rapuh, yang mudah lepas. Hina banget berarti kan. Kedua apa? Patok atau paku lah kalau sekarang. Apa? Kepalanya selalu dipukul-pukul, tapi nggak ada orang yang belas kasihan. Oh, notara sing belas kasihan karo paku. Orang nama tak jarane syair iku piye? Ora ono sing teraniaya terus kecuali dua perkara. Itu himar peliharaan yang selalu diikat di rumah, ikatannya sudah rapuh. Yang kedua, patok alias atau paku, yang kepalanya selalu dipukul-pukul tapi nggak ada yang belas kasihan. Belas kasihan karena patok. Kalau kan iku jarane syair. Nah, ini menyebutkan apa? Menyebutkan himar ahli, ya. Satu. Kedua menyebutkan apa? Airul hayy. Yang kedua menyebutkan watat. Terus kemudian ya menyebutkan apa-apa yang hubungannya dengan himar, yaitu marbutun birumatihi. Yang kedua menyebutkan syaj. Pertama kan dia menyebutkan airul hayy dan watat. Kemudian dia menyebutkan sesuatu yang hubungannya dengan dua tersebut, dengan airul hayy dan watat. Hubungan yang sesuatu yang hubungan dengan airul hayy apa? Yaitu khasfu dan marbutun birumatihi. Ya kan? Sesuatu yang berhubungan dengan watat itu apa? Yaitu yusaju. Jadi dia itu menceritakan satu persatu. Pertama dia menyebutkan dua, kemudian dia menyebutkan hubungan-hubungan dengan masing-masing dua ini. Yaitu apa? Khasfu marbutun dengan himar ahli, airul hayy, terus yusaju dengan watat. Nah, itu namanya apa? Taksim sing dzikru muta'addidin wa ja'u malakulin ilaihi ala ta'yin.
Gitu. Sudah. Wa ima dzikru awali syailat anakalane nutur pira-pira tingkai wiji-wiji. Mudhofan hale den sandarakeun ila kullin mari saben-saben sewiji minha kang tetep saking ahwal ma apa perkara yaliku kang layak apa ma bi kelawan syai. Yang ketiga Yang ketiga ini taksim yang berupa menyebutkan keadaan-keadaan sesuatu sekaligus menyandarkan apa yang layak pada sesuatu tersebut kepada sesuatu tersebut. Ya. Menyebutkan keadaan-keadaan sesuatu sekaligus menyandarkan apa yang layak sesuatu tersebut, ya, menyandarkannya kepada sesuatu tersebut. Kakali kaya ucapane syair, saat tubuh hati bil qona wa masyayikhi. Saat tubuh bakal nyupri ingsun, hak ingsun. Bil qona kelawan pira-pira tumbak wa masyayikhi lan pira-pira pasukan. Kanaum kaya-kaya setuhune masyayikh mintu 5 tasamu. Saking suwine olehe podo nerang sopo masyayikh murdu iku pira-pira amron. Siqalun tur iku kang ngabotaken musuh idza laqau ari kalane ketemu sopo masyayikh. Fifa pun tur iku kang enteng idza duu ari kalane den undang sopo masyayikh. Katirun tur iku akeh idza syaddu ari kalane nerang sopo masyayikh. Qalilun tur iku sithik idza udu ari kalane den hitung sapa masyayikh. Nah, ini jadi saya meminta hak dengan apa? Meminta tumbak dan para pasukan perang. Orang-orang tua yang masukkan perang, mereka meskipun sudah tua, saking semangatnya maju perang itu seperti Amrod, anak muda. Ya. Dan mereka juga memberatkan musuh dengan kerasnya kepada musuh. Ketika ketemu musuh mereka keras. Dan mereka enteng ketika diundang. Artinya diundang tuh enteng itu artinya tidak keras, lembut. Ya, gampangan. Dan mereka banyak ketika menyerang, tapi mereka sedikit ketika dihitung. Jadi meskipun sedikit, tapi karena kesemangatannya dalam perang dianggap banyak. Ini saya kata syair meminta tumbak dan orang-orang semacam ini. Ini jadi contoh. Pertama, ya, menyebutkan apa? Menyebutkan yang pertama itu menyebutkan masyayikh, ya. Menyebutkan masyayikh, kemudian syair menyebutkan keadaan-keadaan masyayikh, yaitu apa? Siqal, memberatkan musuh. Ringan, meringankan, dan juga banyak dan juga sedikit. Kan syair mensifati masyayikh mereka itu siqal, keras kepada musuh, khifaf, ringan kepada atau lembut kepada teman sendiri. Banyak ketika nyerang, sedikit ketika dihitung. Ada berapa tuh? Siqal, khifaf, kasir, qalil. Ini kan keadaannya kan? Keras keadaan, ringan keadaan, banyak keadaan, terus apa lagi? Sedikit keadaan, ya kan? Terus disandarkan kepada apa? Kepada masing-masing dari keadaan tersebut. Kepada sesuatu yang layak
yang layak diidopahkan kepada keadaan tersebut. Sikol, ya kan, diidopahkan pada apa? Mereka keras ketika ketemu. Nah, kan ketemu ini kan layak, keras ketika ketemu, ya kan? Lemah lembut ketika diundang, kan? Banyak ketika nyerang, sedikit ketika dihitung. Ini kan namanya idopah, sandarkan. Keras diidopahkan pada idza laku, keras ketika ketemu musuh. Ringan diidopahkan pada idadu, ringan ketika diundang. Kasir diidopahkan pada idza syadu, ya kan? Banyak ketika nyerang musuh. Qalil diidopahkan pada idza udu, sedikit ketika dihitung. Nah, itu namanya apa? Dzikru awali syai' mudhofan ila kullin minha ma yaliqu bihi. Wallahu a'lam bishawab.